Katakan sama-sama, bintang itu adalah Yesus. Iya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bintang adalah terang. Di mana ada terang, di situ ada orang berkumpul. Ya kan? Ini ada terang, kita kumpul. Coba ini semua lampunya mati, pasti bubar. Nggak akan lama-lama. Sudah sumuk gitu, lihat orang nggak lihat apa-apa. Ya, semuanya hitam. Saudara, Yesus adalah terang dunia. Ya. Dan dia adalah bintang itu. Pak, tapi gimana bisa menceritakan bahwa bintang itu adalah Yesus lalu memimpin datang kepada Yesus yang sedang dilahirkan? Saudara, gak usah pikir pusing-pusing. Otak, pikiran, ya, logika kita sangat-sangat terbatas. Tapi saya cukup memberikan kepada saudara bukti bahwa dia datang mencari engkau. Saya pernah mendengar kesaksian di gunung Jawa Timur, itu gunung apa itu? Bukan, tapi ada desa, satu desa, ada lahan pertanian di sana. Itu ada seorang petani, ya. Setiap dia mencangkul di sawah dan pada waktu dia istirahat siang untuk makan, dia melihat salib. Dan dia tidak mengerti maknanya sama sekali, Bapak Ibu. Ketika dia bersama istrinya yang membawa rangsuman makanan dan makan di pondok di tengah sawah, dia melihat lagi salib itu. Dia bilang, "Bu, kamu lihat salib itu?" Siang bolong. Ibunya berkata, "Iya." Apa artinya ya? Sampai suatu hari datang, dia diundang untuk Natalan. Karena di sana ada satu gereja kecil, tapi dia belum tahu tentang hal itu. Dan kemudian dia berkata, "Iya, saya mau tahu." "Boleh ya?" "Boleh." Dan dia datang. Dan ketika dia datang, dia masuk ke dalam gereja, dia melihat salib itu. Dan saudara tahu, bapak itu bilang kepada pendetanya, "Loh, lah ini kan saya yang sering kali lihat di sawah. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa memberitakan Injil kepada Bapak itu? Keluarga itu. Siapa yang menarik dia ke gereja? Mungkin memang ada yang mengajak, tapi saya memberitahu, aku yang memilih kamu," kata Yesus. "Bukan kamu yang memilih aku. Aku yang datang kepadamu, aku yang mencari kamu, aku yang menampakkan diri." Dialah bintang itu yang membawa orang maju sampai ke Bethlehem. Itu sebabnya Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, katakan dari Dia. Dan segala sesuatu adalah oleh Dia, katakan oleh Dia. Dan segala sesuatu adalah bagi Dia, katakan bagi Dia. Dan terakhir katakan sama-sama bersama dengan saya, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sumbangan kita terhadap keselamatan kita apa? Enggak ada, Bapak Ibu. Dia yang datang mencari kita, Dia yang menyatakan diri kepada kita, Dia yang menuntun kita sampai kita ketemu dengan dirinya. Dialah bintang itu. Saya bersyukur, saya dipilih. Kalau saya enggak dipilih, saya enggak ada di sini. Dan saya akan tetap hidup di dalam dosa saya. Renungan saya pagi hari ini adalah andai kata Yesus tidak dilahirkan. Ini pengandian yang tidak perlu. Pengandian yang sia-sia.
Tapi untuk membuktikan betapa besarnya kasih Allah kepada dunia ini dan kepada engkau dan saya, pengandian ini untuk menajamkan berapa besar kasih Allah dan betapa hebatnya kasih Allah kepada kita. Betul kan? Apa yang Paulus katakan? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah imanmu, dan kamu tetap hidup di dalam dosamu. Bagaimana Kristus bisa bangkit kalau dia tidak mati dulu? Bagaimana dia bisa mati kalau dia tidak dilahirkan dulu? Maka premis saya pagi hari ini adalah untuk saudara dan saya, untuk semua kita, jemaat. Jika Kristus tidak dilahirkan, maka kamu menjadi sia-sia di dalam imanmu dan kepercayaanmu. Dan engkau, saya tetap di dalam dosa. Tapi ternyata tidak. Batalkan pengandian ini ya. Kita hidup tidak dalam pengandian. Kita hidup dalam kenyataan. Dan kenyataan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran adalah Yesus mengasihi engkau. Dia datang di kandang dengan penuh kesederhanaan dan dari kandang menuju palang. Itu hanya menunjukkan bukti cintanya kepadamu dan kepadaku. Amin. Boleh tepuk tangan. Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu besar buat kami. Ayat selanjutnya. Tadi ingat saya mengatakan yuk kita sebut bintangnya. Bintangnya. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang harusnya dihafalkan di luar kepala. Yuk kita baca sama-sama kalau enggak hafal. Kalau hafal tutup mata dan bilang ya. Saya enggak melihat kok saudara. Oke? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeay. Cek. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Tadi Matius pasal 2 bintangnya. Yohanes 3:16. Anaknya. Siapakah bintang itu? Dia sendiri. Kalau engkau kenal Yesus lewat saudaramu, puji Tuhan. Kamu kenal Yesus lewat temanmu, puji Tuhan. Lewat gurumu di sekolah, puji Tuhan. Lewat majikanmu, puji Tuhan. Kamu percaya Yesus lewat gereja ini, puji Tuhan. Lewat siapa saja. Tapi dengar, bintangnya telah menuntun engkau untuk menemukan Yesus. Dan saya memberitahu, kalau hari ini Tuhan berkata, kamu, ya, jadikan, aku akan menjadikan kamu saksi. Ya, ceritakanlah, ya, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu alami. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya kasih tahu, engkau ada di dalam program Tuhan, ya, untuk menjadi bintang. Bintangnya. Karena bintang selalu memiliki pengaruh untuk membuat kita mengikuti dia atau tinggal dekat dengan dia. Oke, lanjut. Kabar baik hari ini. Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, dan Yesus sudah bangkit, bukan? Kabar baik hari ini. Lanjut ayatnya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa, katakan sama-sama, dalam
namaku. Dalam nama siapa? Nama Yesus. Dalam namaku, kata Yesus. Dialah yang akan mengajak segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada yang malas baca Alkitab. Satu hari Alkitab tidak akan dipakai lagi. Dan ini berita baiknya. Aku menaruh firman-Ku bukan di dalam loh batu. Tapi aku menaruh firman-Ku di dalam loh hatimu. Dahsyat toh? Ini seperti loh batu. Kenapa? Karena ini bisa hancur, bisa hilang. Tapi siapa yang mengingatkan semua itu yang telah dikatakan Tuhan Yesus? Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kamu. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kamu adalah Roh Kudus yang diutus dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bintangnya terus jalan di dalam hidupmu Bapak Ibu. Dia terus mengawal. Ayat selanjutnya. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Sudah kapan? Ketika Pentakosta. Ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Yesus. Akulah jalan ke kebenaran dan hidup. Kebenaran adalah Yesus. Roh Kudus akan memimpin. Jadi jangan khawatir akan hidupmu hari ini sebab Roh Kudus di dalam nama Yesus sedang mengawal hidupmu. Sedang menyertaimu dan tidak membiarkan kamu terlepas sendirian. Dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Enggak mungkin. Tuhan tahu siapa kamu, siapa saya. Orang-orang lemah yang tidak berdaya. Beberapa keluarga muda di sini punya baby. Ya, umur berapa bulan? Ini berapa bulan? Anaknya Connie. Setahun ya. Saya bisa merasakan hati ibu dan hati ayah. Kemarin saya kumpul keluarga. Anak saya yang pertama punya anak. Saya memanggilnya cucu. Kana namanya. Ya. Istri saya senang kalau lihat cucu. Ya. Satu kali jam makan pagi, ya, papa mamanya dari Kana kan mau makan. Saya bilang, titipin saya aja, saya pasti akan menjaga. Saya dan ya panggilnya Yeye dan Nai, ya, pasti akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, anak saya tahu bahwa kalau dengan kami kadang-kadang menangis. Ya, karena jarang ketemu, paling seminggu sekali lah. Ayahnya berkata kepada saya, enggak pak, saya bawa aja ke ruang makan. Ya, ini bukan makan di rumah sih, makan di luar. Enggak, saya yang bawa aja. Ya sudah. Jadi orang tuanya enggak tega tinggalkan anaknya sama yeyenya, sama kakeknya, sama engkongnya. Siapa yang khawatir itu? Anak saya atau Kana, cucu saya? Yang mengkhawatirkan justru papahnya. Papa-papa muda di sini yang punya anak baby betul seperti itu? Mama-mama muda yang punya baby betul seperti itu? Saya mau tanya, apa sih yang ada di dalam hatimu? Tidakkah engkau percaya bahwa itu anak pusaka Allah yang dipercayakan? Tenang aja, Tuhan pasti memelihara.
Tapi kenapa engkau begitu khawatir dan ingin dekat saja kepada dia untuk memperhatikan dia, mengawal dia. Dan menjamin bahwa baby ini yang tidak berdaya, baby ini yang tidak mampu lakukan apapun, akan terus aman dalam pengawasan bapaknya. Lalu firman Tuhan ngomong begini. Kalau kamu bapak yang jahat, maafkan saya ya. Ini yang ngomong firman, bukan saya. Kamu orang baik-baik. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu bapak yang jahat, maksudnya yang penuh dengan kekurangan, kelemahan aja. Tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapakmu yang di surga. Betul enggak? Hari ini jemaat, kalau engkau mengalami kelemahan dan tidak berdaya, engkau ada dalam situasi-situasi yang sulit, saya memberitahu bapakmu mengasihimu dan tidak akan pernah merelakan kamu untuk lepas daripada perhatian dan pandangannya. Dia mengawalmu, dia menjaminmu. Saya percaya itu. Itu sebabnya tinggallah tenang di dalam dia. Tinggallah percaya. Daud bilang, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Keren. Sebab gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Itu yang Kana rasakan. Karena dua orang tuanya, ayah dan ibunya, begitu memperhatikan dia. Dan saya akan ngomong hari ini kepada jemaat GKI Puri Marina, Bapakmu di surga, lebih lagi, tidak akan pernah melepaskan engkau. Amin, amin, amin. Selanjutnya, 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, yaitu Roh Kudusnya. Dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, apa jaminannya bahwa kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, semuanya sempurna, bahkan surga. Tunggu waktunya ya, jangan kesusu pulang ke surga. Dunia ini terlalu indah kalau surga itu turun, ya kan? Tapi nanti kita pulang ke surga, ya. Sampai semuanya itu diberikan kepada kita. Jaminannya apa? Roh Kudus, bintangnya. Apa jaminannya bahwa orang maju sampai di kandang Bethlehem? Bintangnya. Kamu percaya kepada bintangnya? Hari ini bintang itu ada di dalam hatimu. Di dalam hidupmu. Dan engkau sendiri menjadi bintang. Atas kehidupan orang lain yang dalam kegelapan. Karena bintang itu bercahaya melalui kehidupanmu. Keren Bapak Ibu. Keren, mari kita lanjutkan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Efesus 1 ayat 4. Yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah. Engkau miliknya. Sampai selama-lamanya. Apapun keadaanmu. Bagi dia engkau adalah biji matanya. Engkau adalah spesial. Meskipun yang spesial itu jatuh ke lumpur, dia akan angkat. Dia akan menyucikan, dia akan membersihkan. Dan dia akan memuliakan pada waktunya. Terimalah Bapak Ibu, sebuah kebenaran dan kenyataan akan hidup bahwa engkau hari ini tidak sendiri. Masa depanmu Tuhan jamin sepenuhnya. Yesus sudah diberikan, Roh Kudus sudah diberikan, apalagi yang belum. Karena itulah yang membawa kita masuk ke dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Haleluya. Dan selesai. Pak Vincent, silakan. Nyanyi Malam Kudus, tapi ingat bintangnya. Amin. Ya, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk hambanya, Pastor Jakub yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus adalah bintang yang telah menuntun kita hari ini, sehingga kita semua menikmati keselamatan dari Tuhan. Amin. Ya.
Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan menikmati bagaimana ketika malam itu tiba di tengah-tengah kesunyian dan kegelapan. Tiba-tiba seluruh kota Bethlehem dikejutkan oleh satu teriakan bayi kecil yang tanpa disangka-sangka. Bayi itulah yang akan bertumbuh menjadi raja yang perkasa, kekal, pemerintahannya sampai selama-lamanya. Dan janjinya adalah kita semua nanti akan ada masanya akan memerintah bersama-sama dengan Sang Raja Yesus Kristus namanya. Amin. Mari kita nyalakan lilin bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita angkat. Saya minta tolong semua ruangan digelapkan. Kita akan nyanyikan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di hari-hari ini banyak orang merasakan kegelapan, kejahatan bertambah-tambah. Tapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan Yesus anak yang maha kudus menjadi juru selamat dan terang yang ajaib bagi kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Anak dalam palungan, anak dalam palungan. Bersama-sama katakan malam kudus, sentosalah kita semua. Terang besar telah bersinar bagi kita. Keselamatan terjadi atas kita semua. Terima kasih. Terang besar sinar. Rasakan malam itu Yesus juru selamat kita telah dilahirkan bagi kita semua. Gegap gempita sorak-sorai sukacita dari surga telah turun ke dunia ini meliputi seluruh umat manusia. Sebab kesembuhan, kelimpahan, keselamatan telah nyata atas kita. Barulah Yesus Raja telah lahir. Malam kudus sunyi senyap, bintang pimpinlah kami. Malam kudus sunyi senyap, bintang yang memimpin setiap langkah kami. Bahkan di sepanjang tahun 2025 kami percaya kami tidak akan pernah tersesat di tengah dunia yang semakin gelap.